Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Asrar, sir, rahasia. Ini artinya rahasia di balik rahasia. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Inilah ilmu tauhid. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Inilah ilmu tauhid. Jadi apa arti ilmu tauhid itu? Mengesahkan asma Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan afal Allah, mengesahkan zat Allah. Itulah ilmu tauhid. Jadi kalau sudah dibilang di ilmu tauhid, itulah maksud. Jadi kadang-kadang jangan hanya sekedar tauhid. Tapi dia mengkaji jalan tauhid itu tak tahu nih. Mengesahkan asma'nya. Bagaimana cara dia mengesahkan asma'? Kalau hanya judul di muka saja semua bisa bilang, semua bisa mengatakan, semua bisa berbicara. Tapi untuk melakonkan, mentauhidkan asma' itu berat. Contoh dalam sembahyang, dalam salat. Usalli fardu isya arba'a rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Asma' siapa itu? Mengesahkan tidak? Esa asma'ku, esa sifatku, kata Allah. Tauhid ini betul-betul menjalani kaji tauhid ini sungguh-sungguhlah, sampai akhirnya nanti dikatakan orang nanti kita gila, baru jadi. Itu tauhid. Tapi selagi masih kita belum. Artinya tuh gila kita tuh bukan gila kita macam yang di jalan tuh menyebut la ilaha illallah, bukan. Itu orang yang inilah penyakitnya orang belajar sifat 20 tapi tidak memasuki ilmu thariqah. Tidak mau dia. Dikajinya wujud artinya ada. Mustahil Allah itu tiada. Lalu dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di antara barang keduanya. Tapi tak masuk dalam ilmu tauhid. Tak bisa. Dia masuk hanya ke dalam ilmu usuluddin. Tak mau dia begitu. Kalau sudah memasuki ilmu usuluddin, mesti memasuki ilmu thariqah. Baru bisa. Idam artinya sedia. Sedia apa dia? Mana dapat kita kalau tidak kita masuk ke dalam ilmu bab tauhid. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid seorang arif akan mencapai zat yang dia kenali. Zat itu artinya diri. Diri siapa? Diri Tuhannya yang dia kenali. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah wajib kita mengenal Allah? Kenapa tak wajib? Awaludin ma'rifatullah, bermula agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenal asma'nya dulu. Namanya kenal dulu. Kenal namanya dulu. Siapa nama dia? Allah. Di mana jawabnya? Berarti wajib di sini mengambil talqin zikir. Karena awalnya dan ma'rifatullah, bermula agama itu mengenal Allah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau tanggung-tanggung kita memasuki ilmu ini separuh-separuh tak jadi dia. Linglung nanti.
Tapi kalau sudah kita menguasai itu, maka dia dilingkupi. Sombong tak ada, adab tinggi, bicara lunak, sopan santun dipakai, dermawan. Lingkuplah dia semua itu. Kadang-kadang kita tidak udah naik sedikit dah, datang sombong. Tak mau dia gitu. Sombong itu bukan untuk pakaian kita. Itulah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid seorang arif akan mencapai zat yang dia kenali dan dia cintai, yaitu Allah. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan Tuhannya, dengan rohaninya ke alam kurbah. Ilmu tauhid, dengan ilmu tauhid seorang arif akan mencapai zat yang dia kenali dan dia cintai, yaitu Allah. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan rohaninya. Rohnya, bukan dirinya. Dirinya bukan harus dia terbang sana terbang kemari, bukan itu. Ruh. Kita waktu tidur ruh kita dipegang oleh Allah tidak? Dipegang, digenggam. Makanya bisa kita terbang juga, karena Allah juga yang menghantarkan. Kita mana mampu. Makanya kita harus menguasai ilmu jasmani, ilmu rohani, ilmu nurani, ilmu rabbani. Maka dalam ilmu syariat, wajib imam tuh fasih dia, berilmu dia, alim, suka orang sama dia, tak ada cacat. Dalam ilmu fikih. Fikih ya. Berapa syarat imam tuh? 14 ya, dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu 14 syarat imam tuh. Tapi yang populer nih 4. Alim dia. Arti alim tuh berilmu dia. Tahu dia meletakkan qasdu ta'rif ta'ayun itu waktu mengangkat takbiratul ihram. Alim dia. Yang kedua, suka orang sama dia. Yang ketiga, fasih bacaannya. Keempat, tak ada cacatnya. Ini di dalam ilmu jasmani, yaitu ilmu fikih. Sedangkan dalam ilmu rohani, dia mesti mengetahui ilmu jasmani, ilmu rohani, ilmu nurani, ilmu rabbani. Jadi tahu dia yang mana ilmu jasmani itu. Berdiri dia, nampaklah jasmani. Adanya rohani itu karena ada jasmani ini. Masuk ke dalam ilmu rohani, baru ilmu nurani. Ilmu nurani tadi pada hakikat yang berdiri itu siapa? Yang sembahyang pada hadapan Allah itu siapa? Kok ke situ begini pula? Ilmu jasmani nampak kita berdiri itu. Adanya roh itu berarti nampaklah jasmani. Masuk dia kepada ilmu nurani. Siapa pada hakikatnya yang berdiri yang berhadapan dengan Allah itu? Ilmu fikih tadi 4 ya. Pertama alim dia, berilmu dia, maka tidak berilmu tak bisa jadi imam. Yang kedua, suka orang sama dia. Yang ketiga, fasih bacaannya. Fasih bacaannya bukan hanya dalam sholat saja, di luar sholat pun fasih. Arti fasih itu tidak kotor bahasanya. Jadi lingkupannya itu di luar sholat pun begitu, di dalam sholat pun demikian. Yang keempat, tak ada cacatnya dia. Tak ada cacat zahir, tak ada cacat batin. Ini saya masuk dalam ilmu fikihnya. Kalau ilmu fikih, makruh dia orang yang anak luar nikah itu jadi imam. Tapi kalau tak ada di kampung yang lain, maka bolehlah dia menjadi imam. Di dalam bab hukum, inilah fikih. Maka nanti ini adalah ilmu syariat. Bercerita dengan ilmu hakikat? Tidak. Jadi sepaham dia antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Ilmu batin itu juga adalah ilmu syariat. Ilmu batin itu adalah ilmu syariat juga. Cuma ada nama syariat zahir, ada syariat batin. Sedangkan yang 4 saya bilang tadi ini, syarat jadi imam itu 4. Pertama alim, kedua suka orang sama dia, ketiga fasih dia, keempat tak ada cacatnya. Di dalam yang 4 ini pada ilmu syariat itu ilmu zahir. Pada ilmu batiniahnya dia harus mengetahui ilmu jasmani, ilmu rohani, ilmu nurani, ilmu rabbani. Kalau tidak dia menguasai ilmu jasmani, rohani, nurani, rabbani, bagaimana dia nak meletakkan kasrah fil wahdah fil kasrah? Pandang yang banyak pada yang satu, pada yang satu, pada yang banyak. Bagaimana cara dia mengangkat takbiratul ihram itu? Bagaimana dia meletakkan qasdu ta'rif ta'ayun itu kalau tidak sempurna dia? Tidak bisa.
Nah, jadi dalam yang fikih tadi empat, dalam ilmu batin tadi empat, ilmu jasmani nampak batang tubuh inilah dia. Inilah yang nampak tu berdiri betul inilah dia. Yang usalli itu inilah dia pada ilmu jasmani. Ilmu rohani tadi adanya jasmani ini karena ada ilmu rohani. Adanya ilmu rohani ini karena ada ilmu nur. Siapa nurani ini? Muhammad. Karena Muhammad yang berzahir. Awas ya. Karena yang Muhammad itu yang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Karena dia nabi yang para nabi, para rasul itu tidak ada yang demikian. Cuma dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Kata siapa tu? Baru assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa tu? Kalau tidak kita bertorikoh, kita lah yang betul. Pada lahiriahnya, pada jasmaninya, kita lah yang bertahiyat. Salah. Kapan kau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dan Tuhan Allah? Udah kenapa? Itulah perbedaan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Makanya keduanya harus dimasuki. Jadi kalau kita tak paham di bab sini, jangan salahkan orang. Berarti kita yang bermasalah lagi. Berarti ilmu kita jauh lagi belum sampai ke situ lagi. Tapi kalau memang orang sudah memahami ilmu ini, maka dia mengerti, dia senyum. Berarti inilah ilmu yang kita cari. Ilmu fikih tadi adalah 4 ya, waktu sholat tadi. Pertama, alim, berilmu dia. Yang kedua, suka orang sama dia. Makanya kalau dalam ilmu fikih ini, kalau kita memang jadi imam, bisa kita berdiri di depan, tanya pada makmum dulu, suka ke anak jadi imam? Apabila tak suka, nanti mundur. Ya. Karena kita kan tak tahu bahwasanya terpaksa mereka itu ikut. Karena yang makmum ini ikut siapa tuh? Ikut imam. Jadi kalau dia tak suka sama imam tuh, maka kalau dia caranya dia tak suka sama imam tuh, jangan salahkan kalau ada yang mufarakah. Arti mufarakah tuh dia jangan pula ada keluar jalur. Dia tetap aja cari barisan yang paling pinggir dia. Cari barisan yang paling pinggir. Sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, sampai di sana dia ujung tepi masjid tuh, di sebelah sana. Nanti dia cuma berbareng. Itulah ilmu fikih. Kalau tidak ada ilmu fikihnya nanti kacau balau. Dipegangnya ilmu hakikat tapi dia tak berfikih, hancur. Binasa semuanya. Dirusak nanti. Rusak disebabkan gara-gara itu. Yang salah nanti, yang cacat nanti pengajian nanti dikatakan salah. Bukan pengajian yang salah, dia yang salah tak memahami. Nah, jadi kalau sudah masuk dia berdiri ilmu jasmani, baru masuk ilmu rohani, baru masuk ilmu nurani. Ilmu nurani baru dia masuk pada ilmu Rabbani. Ini siapa tuh? Ketuhanan. Makanya alam tuh alam mulk, alam nasr, alam mulki malakut, alam jabarut, alam lahud. 4 alam ada di situ. Maka kita nih dulunya adalah di alam lahud. Waktu penciptaan kita dulu di alam lahud. Makanya kita tak usah gaduh lagi, tak usah gelisah lagi dengan keadaan diberikan oleh Allah sekarang. Karena di alam lahud kita sudah berjanji dengan Allah. Enggak kau hidupku, enggak kau jaga masjid, enggak. Tak bisa kita putar lagi. Kok begini aku ya Allah? Tak bisa. Karena alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya kalau orang yang memakai ilmu dunia itu bisa dibuat itu. Alastu bi rabbikum. Itu cuca juga anda. Itu cuca tuh. Itu ilmu dunia tuh. Bisa dibuat. Tapi tak saya kasih sama kalian. Tak ada gunanya tuh. Nanti menyalah nanti jemaah. Karena di dalam ilmu ini semuanya punca di situ. Terbitnya dari mana? Terbitnya adalah daripada kalimat la ilaha. Semua di situ. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Cuma diambil dulunya alastu bi rabbikum. Ini dikasih ilmu. Kalaupun ada hewan menggonggong nanti nak mengejar kita, baca aja tabat yada. Tapi jangan pakai bismillah. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ada kuncinya. Bacaannya saya kasih. Cara tekniknya tab. Apa
tetap itu. Sekali supaya nanti jemaah itu mencungkil. Tapi mencungkil itu biar betul. Jangan tujuan kemarin ini mencari dunia, ini mencari ilmu akhirat. Tapi kenapa dunia kita pegang juga? Karena kita hidup di dunia. Ada saatnya juga. Ada saatnya ilmu dunia itu kita perlukan. Karena kita hidup di dunia. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan rohaninya ke alam kurbah. Alam kurbah itu adalah alam kedekatan kita dengan Allah. Itu alam kurbah itu. Dekat betul kita dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Quran tidak dusta. Berarti yang berkata itu siapa? Kalau sudah Quran, Allah. Kalau dia hadis, siapa yang berkata? Rasulullah. Jadi kalau sudah dia Allah bilang, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Berarti dia yang ngomong. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah aku tidak Tuhan kalian? Engkaulah Tuhanku. Dengan ucapan kita mengucapkan kalimah la ilaha, berarti di alam roh kita sudah mengucap kalimah la ilaha. Berarti di alam dunia kita dituntut untuk mengucapkan kalimah la ilaha. Tak mau mengucapkan kalimah la ilaha, bagaimana? Sedangkan kita sudah berjanji kita dalam ruh. Apakah aku tidak Tuhanmu? Buka Quran surah Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini tidak Tuhan kalian? Apakah aku ini tidak Tuhanmu? Itu ketika Allah menciptakan Adam. Makanya Allah menciptakan Adam itu dari 4 unsur. Daripada terbitnya Nur Muhammad, air, api, angin, tanah yang ada pada Adam itu. Maka Allah menciptakan Adam itu daripada 4 unsur nih. Air, api, angin, tanah. Air, apa itu? Cahaya Muhammad. Air, api itu apa? Penglihatan Muhammad. Angin, napas Muhammad. Tanah, tubuh Muhammad. Berlaku tidak pada diri kita nih? Karena sudah mengkaji ini, kalau ada tubuh Muhammad pada diri itu, tubuh Muhammad dibakar api neraka tidak? Berarti kalau ini kajinya wajib tidak bertorikoh. Torikoh itu jalan, metode, cara. Torik jalan. Nanti kalau umrah, torik kata orang-orang Saudi Arabia. Arti torik itu jalan. Torikoh jalan sesungguhnya menuju kepada Allah. Bagaimana cara jalannya? Zikir. Apa zikirnya? La ilaha. Karena dalam kalimah la ilaha itu ada nafi, ada isbat, ada ikrar, ada tasdik. Makanya ikrarnya kalimah la ilaha illallah, tasdiknya mesti ada Allah. Makanya kita disuruh tafakkur, kata Ibnu Hibban. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur sesaat lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur sesaat aja. Tafakkur sesaat ini bukan masalah kita mengadukan hal kepada Allah. Dari mana kau jadikan aku ya Allah? Di mana aku sekarang ya Allah? Kemana aku kembali besok ya Allah? Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Apa yang datang dari Allah? Kalau sudah kita kaji nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, maka kembali kita kepada Allah. Kembali datang dari Allah dalam keadaan suci fitrah. Kembali kepada Allah mesti keadaan fitrah. Berarti waktu bayi dulu, waktu kecil dalam kandungan kita, berarti kita suci. Sekarang maka sucikan, maka turunkanlah surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri, lalu ia beriman dan menyebut nama Tuhannya, lalu ia sembahyang. Mana duluan, sembahyang dulu apa zikir dulu? Coba Ustaz. Sembahyang dulu apa zikir dulu? Quran surah Al-A'la tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri. Kalimatnya berarti orang-orang, bukan orang. Kalau orang itu semua, berarti orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri. Yang dimaksud dengan menyucikan diri apa? Talqin pada jasmaninya mensucikan diri itu mandi. Pada batiniahnya mensucikan hati itu dengan talqin zikir. Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj ngambil sembahyang dulu dia, apa langsung dia pulang dari Isra Mi'raj kedua Hira ngambil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dulu, apa langsung ke lisan kah, apa di qalbi? Ini iblis minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memasuki batang tubuh anak Adam melalui perjalanan edaran darah. Kata Allah, silakan. Maka di situ kadang-kadang kita makan haram, apa segala macam itu ini. Dan satu, kuasai kata Allah, ambil, silakan. Yang kedua, aku mohon padamu ya Allah, izinkan aku memasuki qalbu hambamu. Oh, tak bisa. Karena itu ada rahasia aku di situ. Karena di situ adalah tempat asmaku, satu pun tak bisa di situ tuh, hanya aku di situ. Makanya zikirnya Allah, 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 Allah. Harus paham ya, kaji saya ini mesti paham. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan ruhaninya ke alam kurbah atau alam lahud. Jadi seorang arif terbang menuju alam kurbah, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga. Nah, makanya orang syariat dia minta surga. Adakah hadisnya? Ada. Jadi jangan kita salahkan. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga ya Allah. Itu tingkatan kepada ilmu fikih. Salah tidak? Karena ada hadis. Hak hamba itu untuk menuju situ. Ada orang sufi dia tak mau, karena dia simbol pertamanya ilahi. Anta maksudi Allah hanya kau yang bermaksud. Waridho, karena ridho aku cari Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, beri aku kemampuan supaya aku dapat menghabah untuk mengenal engkau, untuk mencintai engkau. Nah, maka orang sufi dia tidak tertuju kepada surga. Kenapa dia orang sufi tidak mau tertuju kepada surga? Karena surga adalah makhluk. Kenapa pula orang sufi pula mau menuju kepada makhluk, sedangkan dia mau menuju kepada Allah? Mana tinggi? Cuma makanya kita orang tasawuf juga jangan sombong. Kita harus merendah, makin berisi makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Bukan dalam masalah pakaian, bukan. Selalu hati kita ingat kepada Allah. Selalu ingat pada Allah. Pakaian itu bukan jadi cerminan, tidak. Biasa-biasa saja, asalkan kita menutup aurat, jangan timbul haram. Rasa aja 10 kan. Seorang arif terbang menuju alam kurbah, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga. Sebagian sufi sejati mengatakan, hati orang yang arif memiliki mata yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Berarti dia memiliki mata batin. Dia tidak memandang dengan seseorang dengan mata kepalanya. Nah, memandang Allah itu juga dengan bukan mata ini, melainkan memakai mata batin. Bagaimana dia bisa melihat mata batinnya kalau batinnya selalu kotor? Ada sifat iri, ada sifat dengki, maka kata Imam Ghazali, buang 10 penyakit ini. Riya, takabur, sombong, sumak, semua dibuang tuh. Dengan apa buangnya? Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah jangan masukkan makhluk. Illallah masukkan asma. Apa arti asma? Nama dia masukkan illallah. Masukkan nama itu. Tapi awas, jangan kita anggap yang nama asma tadi itu berdiri di situ, tegak di situ, golek di situ, duduk di situ. Tidak. Berarti syirik nanti dia tak mau di situ tuh. Maka kita harus paham. Illallah. Illallah. Masukkan dia asma itu. Karena aku tuh meliputi sekalian alam. Manusia ini alam tidak. Berarti kita diliputi oleh
Coba. Kalau kita sudah diliputi oleh Allah, apa kita khawatirkan lagi? Apa kita takutkan lagi? Kalau kita sudah diliputi oleh Allah, saksinkah kita dengan keselamatan? Sedangkan dalam roh kita sudah berjanji pada Allah, enggak kau hidup, enggak kau mati besok begini, enggak. Berarti kalau memang kita dalam keadaan mati begini segala macam, berarti sudah ditentukan oleh Allah. Senang dan susahnya kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal berjalan. Hati orang yang arif memiliki mata yang mampu melihat, yang tidak bisa dilihat orang biasa, juga memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Nah, itulah orang-orang sufi. Dia tak punya ini, tak punya itu, tapi dia mampu untuk terbang ke alam laut. Apa? Rohaninya senantiasa ada kepada Allah. Jasadnya memang nampak di situ, tapi tunduk tawaduk di situ. Allah. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Insan itu manusia atau malaikat? Mana tinggi derajat kita pada malaikat? Manusia lebih tinggi lagi. Tapi sampailah ibadahmu ke wilayah malaikat. Jadi kalau kita tahulah kadar diri kita, maka bergembiralah kita jadikan ada Allah. Kalaulah tahu besok yang akan terjadi pada diri kita besok, senyumnya kita besok melihat keadaan besok. Tapi kadang-kadang kita utamakan, kita dulukan gelisah segala macam, kita kedepankan. Aku Tuhan kalian, aku yang menjadikan kalian, aku yang menciptakan kalian, aku yang menghasilkan mata. Tak ubah seperti kita punya anak, macam mana pun kita, macam mana pun tetap kita perjuangan anak kita itu mesti makan. Macam mana caranya? Ini baru istilah kata-kata kita selaku ayah dengan anak. Tuhan kita, semua nih, aku yang menciptakan semua, karena aku bersifat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanku ada, Ar-Rahimku ada. Kasih sayangku kuberikan kepada kalian. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Mutiara dan Sholihin, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, berapa nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada kita? 100 nikmat. Cuma satu dikasih dunia, 99 dia simpan untuk akhirat. Dengan satu nikmat nih, maka Allah bagi lagi. Satu nikmat nih dikasih oleh Allah, termasuk binatang yang kakinya senantiasa menjaga jangan terpijak anaknya daripada injakan daripada kasih sayang Allah itu bukan tanggung kepada kita. 99% dia simpan, satu dia turunkan. Cuma kadang-kadang kita nih takutnya banyak. Kalau kita kaji dalam Alastu bi Rabbikum, apa kita takut lagi? Kalau memang mati kita ditusuk oleh orang pisau. Contoh, Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar dibunuh tidak? Sedang sholat dia dibunuh juga. Padahal sedang sholat. Sayyidina Umar matinya dibunuh. Abu Bakar yang tidak. Abu Bakar itu matinya sakit. Sedangkan yang 3 sahabat yang mati itu dibunuh semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dibunuh. Kalau macam Sayyidina Ali, siapa yang bunuh dia? Penghafal Quran. Penghafal Quran lagi bunuh Sayyidina Ali. Abu Bakar tidak. Abu Bakar cuma sakit. Sayyidina Umar mati kapan? Dibunuh. Berarti di alam roh dulu Umar enggak kau hidup, enggak kau besok mati dibunuh. Jadi kalau kita kaji kemari, ada kita takut begal. La taharrakun dzarratan illa biiznillah, dalam bergerak satu zarah pun tanpa izin Allah. Kalau Allah tak izin, makanya sudah saya kasih yang ceramah yang kemarin. Allahumma sahan wa amin. La yusuruna wa ja'alna min bayni aydihim
sadda wa min qalbihim sadda fa'sanahum fahum la yubsirun kafha ya 'ain sadha bima'in sinqab la yusadha wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya rabbu siapa itu? Tuhan, la haula wa la quwwata lagi berarti kita berserah diri kepada Allah kan? Kalau sudah kita berserah diri kepada Allah kita takut rezeki kita dikasih sampai kita selagi nafas naik selagi nafas turun pasti ada rezeki karena aku yang menciptakan kalian malu aku kalau tidak kalian kasih apalagi sudah kalian agungkan aku sudah kalian besarkan namaku begitu dulu ya kaji kita untuk malam ini.